Fase pendirian dan pembentukan hukum syariat Islam. Fase ini berawal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW membawa wahyu berupa Al-Quran ketika baginda sedang berada dalam Gua Hiro pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah, bertepatan dengan tahun 610 Masehi. Wahyu terus turun kepada baginda di Mekah selama 13 tahun dan terus berlangsung ketika beliau berada di Madinah dan di tempat-tempat lain setelah hijrah selama 10 tahun sampai baginda Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Selanjutnya yaitu rentang waktu fase pendirian dan pembentukan hukum syariat pada masa kerasulan. Pada dasarnya, periodisasi adalah sejarah yang berupa penafsiran terhadap peristiwa masa lampau yang dipelajari secara kronologis. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan periodisasi tasyri' Islam. Menurut Hudari Beg, periodisasi tasyri' adalah yang pertama, pembinaan hukum pada masa Rasulullah, yang kedua, pembinaan hukum pada masa sahabat-sahabat besar, yang ketiga, pembinaan hukum pada masa sahabat kecil dan tabi'in, yang keempat, pembinaan hukum pada masa fikih menjadi ilmu pengetahuan, yang kelima, pembinaan hukum pada masa mendirikan dan menguatkan mazhab, yang keenam, pembinaan hukum pada masa taklid sampai sekarang. Pada fase pendirian dan pembentukan hukum syariat Islam, fase ini merentang sepanjang masa kerasulan. Jadi, fase ini berlangsung selama 23 tahun. Selanjutnya yaitu tahapan tasyri' pada masa kerasulan. Tahapan tasyri' pada masa ini mengalami dua periode istimewa, yaitu satu, periode legislasi hukum syariat di Mekah, disebut perundang-undangan era Mekah atau At-Tasyri' Al-Makki. Periode ini dimulai sejak diangkatnya Rasulullah sampai beliau hijrah ke Madinah. Periode ini berlangsung selama 13 tahun. Tasyri' pada periode ini lebih berfokus pada upaya mempersiapkan masyarakat agar dapat menerima hukum-hukum agama, mengokohkan akidah yang murni, dan membentuk akhlak mulia. Yang kedua, periode legislasi hukum syariat di Madinah disebut dengan perundang-undangan era Madinah atau At-Tasyri' Al-Madani. Periode ini berlangsung selama 10 tahun sejak Rasulullah hijrah ke Madinah hingga wafat. Titik berat tasyri' periode ini pada aspek hukum praktikal dan dakwah Islamiyah yang membahas tentang akidah dan fikih. Selanjutnya yaitu sumber tasyri' pada masa kerasulan. Sumber perundang-undangan hukum Islam pada fase ini terhimpun dalam satu sumber, yakni wahyu yang turun kepada Rasulullah. Dari sisi Allah, wahyu ada dua macam, wahyu yang terbaca seperti Al-Quran dan wahyu yang tidak bisa dibaca seperti sunnah nabawiyah. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang dianggap ibadah membacanya yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Al-Quran merupakan sumber pertama dan utama bagi hukum Islam. Ia meliputi semua ajaran pokok dan semua kaidah yang harus ada dalam pembuatan undang-undang dan peraturan. Yang kedua, sunnah nabawiyah. Sunnah nabawiyah adalah setiap yang keluar dari Rasulullah, baik itu berupa ucapan, perbuatan, atau pengakuan selain dari Al-Quran. Al-Sunnah menempati urutan kedua setelah Al-Quran dalam hukum Islam karena ia menjadi penguat, penjelas, penafsir terhadap hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, ayat-ayat ahkam di dalam Al-Quran. Dalam kajian ulama, jumlah ayat-ayat hukum dalam Al-Quran relatif sedikit, bahkan tidak mencapai 1/10 dari keseluruhan ayat Al-Quran. Ada beberapa pendapat ulama tentang jumlah ayat ahkam. Pertama, dalam Al-Quran diperkirakan jumlah ayat hukum lebih kurang 250 ayat. Ada pula yang menyatakan 200 ayat seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Amin. Selanjutnya yaitu metode pensyariatan pada masa kerasulan. Nabi Muhammad menyampaikan syariat Islam pada fase kenabian melalui beberapa cara. Di antaranya, yang pertama, memberikan ketentuan hukum terhadap permasalahan atau
atau kejadian yang muncul atau ditanyakan oleh para sahabat. Yang kedua, terkadang Rasulullah memberikan jawaban dengan ucapan ataupun perbuatannya. Selanjutnya yaitu ijtihad Nabi. Apakah Nabi boleh berijtihad? Ulama berbeda pendapat dalam menjawab persoalan ini tentang boleh tidaknya Nabi untuk berijtihad. Yang pertama, pendapat dari kalangan Asy'ariyah, dari ahli sunnah, dan mayoritas Mu'tazilah. Mereka berpegang teguh bahwa Nabi tidak boleh berijtihad sendiri. Yang kedua, pendapat dari mayoritas ulama usul mengatakan bahwa bagi Nabi untuk berijtihad dalam setiap urusan. Nabi boleh berijtihad dalam semua perkara, dalam setiap urusan, dan ijtihadnya Nabi tidak sama dengan ijtihad orang lain. Ijtihad Nabi akan berakhir dengan wahyu, karena jika Nabi tepat dalam ijtihadnya, pastilah wahyu akan mengakuinya. Dan jika Nabi salah dalam ijtihadnya, maka wahyu akan mengarahkan Nabi pada kebenaran. Yang ketiga, pendapat yang mengambil jalan tengah, yaitu Nabi boleh berijtihad dalam masalah-masalah keduniaan. Terakhir yaitu karakteristik perundang-undangan pada masa kerasulan. Yang pertama, sumber tasyri' hanya berasal dari wahyu Al-Quran dan hadis. Yang kedua, referensi utama untuk mengetahui hukum-hukum syara adalah pada Rasulullah. Yang ketiga, tasyri' Islam pada masa ini telah sempurna hukumnya, telah dikukuhkan kaidah dan dasar sebagaimana yang difirmankan Allah. Yang keempat, kesempurnaan syariat dapat dilihat dari aspek manhaj. Yang kelima, fikih Islam dengan pengertian terminologinya belum muncul. Yang keenam, semua jawaban dari pertanyaan dan keputusan tentang hukum sesuatu ditujukan hanya kepada Rasulullah. Dan yang terakhir, persoalan ifrodiyah atau hipotesis belum terlihat.